Selamat pagi dok. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Alfa Janur Krista. Saya seorang dokter ortopedi, kaki dan pergelangan kaki. Ada yang bisa dibantu Pak? Mungkin ada keluhan apa? Ini dok, saya tadi tuh dari pagi bangun tidur sakit dok. Bagian tumit kayak saya tusuk-tusuk gitu. Terus kalau berdiri lama juga sakit tuh. Itu kenapa ya dok ya? Ya Pak, keluhannya sudah berapa lama ya? Kira-kira 2 bulan ini sih dok sakitnya. Bapak pekerjaannya apa? Aktivitasnya seperti apa? Banyak berdiri atau berjalan atau bagaimana? Saya sering jalan sih dok. Sering jalan, sering jalan juga, sering berdiri lama. Jadi keluhan dari Bapak yang ceritakan dan pemeriksaan sudah saya lakukan, kemungkinan besar ini mengarah ke plantar fasciitis. Banyak orang yang mengira nyeri tumit ini hanya karena sepatu yang kurang nyaman atau kaki yang terlalu capek. Padahal nyeri ini bisa terjadi bukan hanya karena peradangan saja, tapi juga sebagai suatu proses penuaan akibat kondisi overuse pada plantar fascia, yaitu jaringan ikat di telapak kaki yang melekat antara pangkal jari kaki sampai ke tumit kaki atau dinamakan dengan calcaneus. Fungsinya penting sekali untuk menopang lengkungan telapak kaki dan membantu kaki kita saat berjalan. Setiap kali kita berdiri, berjalan atau berlari, jaringan ini akan mendapatkan beban dan bekerja lebih berat, terutama apabila otot-otot betis mengalami kekakuan atau tidak elastis. Jika terjadi terus-menerus atau berlebihan, lama-kelamaan plantar fascia ini bisa mendapatkan stres berulang sehingga terjadi robekan-robekan kecil pada plantar fascia yang melekat pada tulang tersebut. Itulah yang akhirnya menimbulkan rasa nyeri pada tumit, dan kalau dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, keluhan akan makin memberat sehingga mengganggu aktivitas dan kualitas hidup pasien. Terus untuk pemeriksaan kaki saya nanti seperti apa dok? Nah, untuk pemeriksaannya, dokter akan memeriksa pasien secara langsung setelah analisis atau proses tanya jawab antara dokter dengan pasien. Kemudian, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau X-ray dan juga MRI. Nah, sekarang sudah ada alat khusus nih, scan untuk melihat distribusi, tekanan, dan lempengan kaki. Dari situ kita bisa tahu apakah beban tubuh menekan tumit secara berlebihan atau tidak. Dengan pemeriksaan ini, kita bisa menentukan terapi yang lebih tepat, termasuk pemulihan insol yang sesuai. Oh seperti itu dok. Terus ini dok, kan saya masih sakit kakinya dok ya. Hal yang pertama saya lakukan apa dok ya supaya mengurangi sakitnya? Soalnya mengganggu sekali dok. Nah, kabar baiknya Pak, ternyata sebagian besar kasus plantar fasciitis ini tidak perlu operasi. Nah, yang harus dilakukan apa? Pertama, usahakan untuk mencapai berat badan ideal, atau jika pasien dalam kondisi kegemukan, disarankan untuk menurunkan berat badan untuk mengurangi beban pada daerah telapak kaki. Yang kedua, memakai alas kaki seperti sendal atau sepatu yang sesuai dan nyaman saat digunakan. Seringkali pasien disarankan untuk memakai alat bantu seperti insole atau heel pad. Yang ketiga, sementara kurangi aktivitas yang berlebihan yang bisa mengakibatkan overuse seperti berdiri lama dan berlari. Dan yang keempat, ini adalah salah satu yang paling penting dan belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, yaitu stretching otot betis. Dengan stretching, otot betis akan lentur dan akan mempengaruhi plantar fascia tadi, sehingga plantar fascia juga akan mendapatkan efek yang lebih lentur. Stretching otot betis ini harus dilakukan secara rutin Pak, disiplin, dan harus dengan cara yang benar. Stretching harus dilakukan sesering mungkin, terutama setelah bangun tidur, setelah duduk lama, ya bahkan sebelum dan setelah aktivitas berat seperti berdiri lama, berjalan lama, dan berolahraga. Oh berarti saya nggak perlu dioperasi dok ya? Ya benar Pak, tidak semua penyakit harus langsung dioperasi. Kita maksimalkan dulu dengan cara terapi tanpa operasi seperti semua yang sudah saya jelaskan tadi. Bila tidak ada perkembangan dalam waktu 6 bulan maksimal, baru kita pertimbangkan untuk melakukan tindakan pembedahan, dan itu pun secara minimal invasif. Prosedur ini dilakukan melalui pisahatan yang sangat kecil. Nantinya, sebagian kecil jaringan yang terlalu tegang seperti otot betis atau plantar fascia tadi akan dilonggarkan supaya tarikan di tumit itu akan berkurang. Oh seperti itu dok. Kira-kira pemulihan lama nggak ya? Oke. Nah, pemulihannya cepat, pasien dapat langsung beraktivitas secara bertahap. Nah jadi sakit di tumit ini jangan dikasih perhatian sama sekali dok ya? Betul sekali Pak, nyeri tumit sebaiknya jangan diabaikan, apalagi sudah berlangsung lama. Semakin cepat diperiksa lebih baik, sehingga kita bisa menentukan apakah cukup dengan terapi sederhana di rumah, fisioterapi saja, atau memang perlu tindakan lanjutan. Yang terpenting, jangan menunggu sampai rasa nyerinya semakin memberat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Terima kasih dok atas penjelasannya. Sama-sama Pak, mungkin ada yang masih kurang jelas atau masih ada pertanyaan Pak? Paham sih dok, tapi nanti kalau saya kurang jelas, saya konsul lagi ke sini sebaik-baik. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya dok ya. Oke, selalu ya. Sehat selalu dok. Nah, di Mitra Keluarga Kemayoran telah tersedia pemeriksaan bentuk kaki menggunakan alat scan khusus untuk mengetahui distribusi tekanan pada telapak kaki saat berdiri. Ingat, terapi yang tepat selalu dimulai dari diagnosis yang tepat. Jika sahabat Mika masih memiliki pertanyaan seputar nyeri tumit atau plantar fasciitis, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dr. Alfa Janur Krista, spesialis ortopedi dan traumatologi, foot ankle, Mitra Keluarga Kemayoran. Salam sehat dan sampai bertemu di sesi konsultasi berikutnya.
Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.